ಹೋಗು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು Yo 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 ma brada, ma friend, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Wisnu Gilang Aditya. Kali ini saya akan membahas sebuah film dari negeri India. Film ini berjudul Dia. Yang mana film ini menjadi salah satu film yang membuat saya merasa sangat kesal. So gimana ceritanya? Yuk kita bahas. Di awal film kita akan melihat sosok seorang gadis introvert bernama Dia Swarup. Ia berkuliah dan mengambil jurusan bioteknologi di salah satu universitas Bengaluru. Sebagai gadis introvert, dia terlihat seperti tidak memiliki gairah hidup dan semangat hidup. Hingga satu waktu, saat di perpustakaan, harinya berubah seketika. Ia melihat seorang pria bernama Rohit. Harinya kini benar-benar berubah. Dia setiap hari terus memikirkan Rohit dan ia terus memperhatikannya. Rohit merupakan salah satu mahasiswa teladan yang digemari banyak perempuan. Rohit pun memiliki kelebihan dalam menggambar dengan teknik titik-titik. Dan kemudian Rohit yang suka menggambar, kemudian ia memajangkan hasil karyanya di mading kampus. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದಾನೆ. Dia yang cemburu mendengar ucapan mereka, ia dengan sengaja kemudian mencuri gambar Rohit. Kemudian dia sangat ingin sekali berkenalan dengan Rohit. Akan tetapi karena sifat introvertnya, ia belum memiliki keberanian untuk itu. Sampai-sampai ia berlatih berbicara sebelum dapat berkenalan ನನ್ನ dengan ಹೆಸರು Rohit. ದಿಯಾ. ಹಾಯ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಿಯಾ ಸ್ವರೂಪ್ ಅಂತ. Hari-harinya benar-benar berubah. Dia terlihat sangat gembira dan antusias ketika ia di kampus. Ia terus memperhatikan Rohit dan mulai berpikir untuk berkenalan dengannya. ಹಾಯ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಿಯಾ ಸ್ವರೂಪ್ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ನ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸು. Dia lalu berpikir bagaimana ya caranya agar bisa benar-benar berkenalan dengan Rohit. Kemudian ia berpikir mencari bagaimana caranya memutar otak sampai akhirnya ia berpikir harus memiliki topik pembicaraan ketika ingin berkenalan dengan Rohit. Dan kemudian ia menyadari bahwa topik menggambar akan menjadi sangat bagus untuk dibahas. Ia kemudian terlihat begitu semangat untuk berkenalan dengan Rohit. Singkatnya ia berdandan secantik mungkin dan mulai pergi ke kampus. Tiba di kampus, ia mulai mencari Rohit dan terus menunggu kedatangan Rohit. Tapi Rohit tidak ada di kampus hari itu. Dia pun pulang. Keesokan harinya, ia kemudian berinisiatif bertanya tentang Rohit kepada teman sekelasnya. Dan ekspektasi terkadang tidak selalu sesuai dengan realita. Rohit ternyata berhenti kuliah dan pergi bekerja ke Korea. Dia sedih bukan main. Harinya kini serasa hampa. Singkatnya, 3 tahun lalu, Dia Swarup kini pindah ke Mumbai dan bekerja di sana. Hari-hari berjalan seperti biasa. Namun pada satu waktu saat ia di lift apartemen, ada hal yang mengejutkan terjadi. Dia tanpa sengaja melihat orang yang mirip dengan Rohit. Dan ternyata itu memang benar-benar Rohit. Jelas saja, ekspresi kaget dan bahagia terpancar di wajahnya. Ia mulai memikirkan berbagai hal, terutama untuk berkenalan dengan Rohit.
Namun dia masih tetap saja tak memiliki keberanian untuk berkenalan dengan Rohit. Dan jeng jeng jeng, Rohit ternyata menyapa dirinya, sungguh di luar dugaan. Rohit kemudian memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa ia dulu mahasiswa S2 di universitas yang sama dengan dia. Namun karena suatu hal, ia akhirnya mengatakan ia harus keluar. Dan ternyata Rohit tinggal di apartemen yang sama dengan apartemen tempat tinggal si dia. Bahkan apartemen mereka itu saling berhadapan, beda satu angka aja. Gila ini, bisa kebetulan sekali gini ya. Sampai di kamar, dia senang bukan main. Mereka kemudian mulai sering bertemu dan berbicara. Hari-hari kini dia lalui dengan perasaan yang berbeda. Dia mulai mencari-cari cara agar bisa lebih dekat dengan Rohit. Dia dan Rohit menjadi dekat dan saling kenal satu sama lain. Namun pada satu momen, tanpa sengaja dia melihat Rohit dengan perempuan lain. Dan Rohit tengah berpelukan dengan perempuan tersebut. Dia kecewa bukan main. Ia kini menangis. Mendapat kenyataan Rohit telah dengan perempuan lain. Hatinya hancur bagaikan dihujam panas. Malam hari, tiba-tiba ada paket di depan kamarnya. Ia penasaran dan ketika dibuka, terkejutnya dia. Isinya ternyata adalah gambar dirinya sendiri. Dan ternyata itu adalah gambar hasil karya Rohit. Dear Dia, ಪಂಚಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೋಹಿತ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ CMRITಲೇ ಓದಿದ್ದು. ಲವ್ ಯು ರೋಹಿತ್. ಯಾರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇನು ಹೇಳಿದೆ? ಹುಡುಗಿನಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದೆ. Anjir, sungguh sangat romantis. Aku tak tahan melihatnya. Jiwa asmaraku meronta-ronta. Mereka kemudian bersatu menjadi sepasang kekasih. Tidak, pemandangan yang sungguh-sungguh sangat kejam. Mereka lalu menjadi sangat dekat dan saling menyatakan perasaannya. Mereka kemudian menghabiskan waktu bersama. Selesai menonton bioskop, mereka kemudian pulang. ಭಾವನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜನ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓ ಏನಾಯ್ತು? Dan apa yang terjadi selanjutnya sungguh tak diduga. Mereka kecelakaan. ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೂ ಫೋನ್ ಕರ್ನಾ ಜಲ್ದಿ. Dia lalu tersadar dan ia mulai menanyakan Rohit di mana kepada pamannya. Pamannya kemudian memberitahu kepada dia bahwasanya Rohit telah meninggal. Dia benar-benar menjadi sangat sedih. Dia benar-benar menjadi sangat sedih. Ia menjadi benar-benar tak memiliki semangat hidup kembali. Dunia bagaikan sudah tidak ada lagi arti baginya. Di mana kekasih pujaannya yang sangat ia cintai tiba-tiba meninggalkan dirinya. Sungguh suatu plot twist yang sangat kurang ajar. Dia kemudian dibawa oleh keluarganya untuk tinggal di Bengaluru bersama Smita. Tiba di Bengaluru, ia pergi ke taman. ಹಲೋ ದಿಯಾ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸಾಯಂಕಾಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. Dan tanpa sengaja dia melihat sebuah koran tentang berita bunuh diri. Singkatnya dari koran tersebut, ia berencana untuk melakukan hal yang sama. Ketika dia hendak bunuh diri, tiba-tiba ada telepon masuk entah dari siapa. Dan sekejap, beruntungnya dia memutuskan untuk tak jadi bunuh diri. Bagus dia, hidup memang harus terus berjalan bagaimanapun adanya. Tak lama kemudian, telepon berbunyi kembali. Ia lalu mengangkatnya. Ternyata itu adalah telepon dari seorang pria yang mengaku ingin mengembalikan tas dia. ಹಲೋ ದಿಯಾ ಸೂಪ್ ಅವರ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಸೂಪಲ್ಲ. ಹೇಳ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಾರ್ಕ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಓ ಬುಲೆಟ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ?
ತಗೊಂಬಂದು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ದೆ, ಬಟ್ ನೀವಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ನನ್ಗೆ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೇಡ, ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲೋ, ayo Yulaji. Singkat cerita, dia pergi ke rumah sakit untuk memenuhi janjinya konsultasi dengan dokter. Dan tak disangka, pria yang sama yang menelpon tadi itu ada di rumah sakit yang sama. Dia soup. Pria itu kemudian menanyakan kepada dia, kenapa dirinya ketika ditelepon tidak menginginkan tas itu dan justru menutup teleponnya. Kemudian pria itu memahami bahwasanya dia terlihat begitu sedih karena terpukul oleh sesuatu, merasa sedih karena sesuatu. Pria itu kemudian meminta maaf dan menawarkan dirinya agar ia pulang ke kontrakan dan memberikan tasnya kepada dia. Dan ternyata dia pergi tanpa mengindahkan pria itu. Oh iya, pria itu ini namanya Adi. Ia memiliki ibu dan si Adi ini sering memanggil ibunya dengan sebutan Laki. Adi adalah seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Ia adalah pria yang baik dan juga humoris tentunya. Kita akan sedikit menceritakan Adi terlebih dahulu. ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನೊಂದು ಲೆಟರ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಓದ್ಲಾ? ನಗ್ಬಾರ್ದು. ಪ್ರೀತಿಯ ಅಮ್ಮನಿಗೆ. ನನ್ಗೊಂದೊಂದ್ಸಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಾಡಿಲಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ. Sungguh benar-benar teman-teman, Adi ini adalah seorang pria yang baik yang sangat berbakti kepada ibunya. Singkat cerita, teman Adi mengajaknya untuk menonton bioskop. Di tengah asyiknya menonton, tanpa disadari ternyata ada dia di situ. Mereka bertemu kembali. Di sini Adi menyadari, lah kok bisa ketemu lagi? Ia kemudian kembali bertanya, apa sih salah saya kepada Anda? Kenapa kemarin ketika saya mengembalikan tas kamu malah pergi? Begitu pungkas Adi. ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಸಾರಿ. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ರೂಮ್ ಇಲ್ಲೇ ವಾಕೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಗ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. Usai menonton, mereka kemudian berbincang-bincang di luar. Adi kemudian mengatakan, lah kenapa ya aku dipaksa nonton bioskop sama temen, kok bisa ketemu sama kamu? Sungguh hidup ini memang penuh dengan kejutan. Dia kemudian membalas, ಇದು ಲೈಫು, full of problems and pain. Adi lalu mengatakan bahwa ada satu tempat di mana orang-orang bahagia tanpa masalah. Dan Adi ingin mengajak dia untuk pergi ke tempat tersebut. Dia kemudian diam saja. Adi yang tetap bersikeras ingin mengajaknya ke tempat itu, memohon kepada dia untuk ikut bersama. Dan dia mengiyakan saja. Ayo coba tebak, apakah di sini Adi adalah orang yang jahat? Dan jawabannya adalah tidak. Adi bukanlah orang yang jahat. Ia mengajak dia untuk datang ke kuburan. Di sana, Adi memberikan nasihat tentang kehidupan. Ia mengatakan bahwa masalah itu ibaratkan kumis dan jenggot. Masalah itu akan terus ada. Ia kemudian mengatakan saat masalah muncul, itu bergantung pada sikap kita. Ia kemudian mengatakan tidak ada bedanya kok kita dengan jasad ini apabila kita tidak punya masalah. So menurut Adi, masalah itu adalah sesuatu yang memang lumrah ada pada manusia. Adi kemudian bertanya, kau ingin bunuh diri karena kekasihmu meninggal? Adi kemudian mengatakan kita harus bisa menerima kenyataan. Beberapa hari kemudian Adi menelpon dia. Halo? Dan ternyata Adi sudah ada di depan rumah si dia untuk mengajak dia jalan-jalan. Tibalah mereka di tempat yang dituju. Dan ternyata Adi mengadakan sebuah perayaan untuk dia. Okay, ready. 1, 2, 3. Happy birthday to you.
ವರ್ಷ pun 3 birthday ಇದ್ದಿದ್ರಿ. Singkatnya dia lalu mengucapkan terima kasih kepada Adi. Karenanya, ia kini merasa lebih baik, lebih tenang, lebih damai, dan merasa menjadi orang yang istimewa. ಒಳಗಡೆ ಯಾರ ಕಣ್ಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ದೋ ಪಿಸಾಚಿ ಓಡಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕುಣಿದಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತುಮಕೂರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಲ್ವಾ? Kemudian Adi, pria yang cerdas, ia berbicara. ನಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆದಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Sehingga ya Adi diajak untuk masuk ke rumahnya, ke rumah dia. Dan kemudian dia mengajak Adi untuk mampir ke rumahnya. Dia kemudian memberi minuman. Adi lalu memuji bahwa minumannya itu memang sangat enak. Adi kemudian memberi pujian kepada dia bahwa minumannya sangat enak. Adi kemudian mengatakan bahwa, wih kayaknya kelak suami kamu bakal beruntung nih gitu. Kurang lebih gitu ya. Dia kemudian berkata, ನಾನು ಮದ್ವೆನೇ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಇನ್ ಗಂಡ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ? Adi kemudian membalas, ನೀನ್ ನಂಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ ಹುಡುಗ ನಿನ್ ಕಣ್ಣೆದುರುಗೇನೆ ನಿಂತಿದ್ರು ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನೀನು? dan dia kemudian mengatakan kepada Adi untuk berhenti membahas tentang cinta. Dia mengatakan sudah cukup sakit menerima kenyataan pedih tentang cinta. Dia hanya ingin menganggap Adi sebagai teman baiknya saja. Di sini Adi mengerti dan sama menganggap dia sebagai teman baiknya. Mereka kemudian pada akhirnya sering menghabiskan waktu bersama. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಬಾಯ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 4 ಗಂಟೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. Dan tiba-tiba pada suatu malam dia mengatakan bahwa mulai besok mungkin mereka tak akan bertemu lagi. Karena besok dia akan pergi ke Mumbai untuk merawat neneknya di sana. Adi kemudian heran, kenapa tiba-tiba sekali? Dia kemudian mengatakan bahwa ia akan pergi besok jam 7.30 pagi. Adi kemudian memberikan ucapan perpisahan dan ia sangat merasa senang bisa mengenal dirinya. Adi kemudian mengingatkannya kembali untuk terus semangat dalam menjalani hidup. Dia kemudian memberikan hadiah untuk Adi, hadiah kacamata yang sangat indah. Tapi di sini Adi merasa bingung karena ia tak menyiapkan hadiah. Sebelum pamit, Adi lalu berkata, "Dia kenapa tidak pergi lusa saja?" Kemudian dia menjawab, "Sebenarnya aku ingin, tapi ya mau bagaimana lagi?" Kemudian malam itu Adi tak bisa tidur. Ia kemudian menelpon ibunya. Ia mengatakan bahwa dia akan pergi ke Mumbai. Ia kemudian mengatakan kepada ibunya, sebenarnya ia ingin agar dia itu pergi lusa saja. Ibunya kemudian mengatakan, "Gini aja nak, kalian pergi bersama aja. Gini, jadi sekarang kamu sama dia pergi menuju stasiun Mangalore. Sampai di sana jam 12 malam. Nah baru tuh kalian naik kereta, di mana kamu Adi berhenti di stasiun Karwar. Sedangkan dia bisa langsung ke Mumbai." Ide bagus bu. Ibunya kemudian bertanya, mau naik apa ke Mangalore? Adi kemudian mengatakan naik bus bu. Ibunya kemudian mengatakan naik motor saja nak. Singkatnya, kemudian mereka melakukan perjalanan bersama. Adi kemudian berkata, nanti saat kita berpisah, Adi takkan menatap dia. Begitupun dia jangan menatap Adi. Karena menurutnya, biasanya saat perpisahan, orang tersayang akan berdiri dekat dengan pintu, berwajah sedih, dan ketika kereta semakin menjauh,
itu hanya akan menambah rasa sakit. Dan Adi tak menginginkan itu sebagai teman baiknya. Singkatnya, Adi terbangun di stasiun Karwar. Dan kemudian Adi teringat untuk langsung pergi begitu saja ketika ia sampai di stasiun. Dan tak disangka, dia ternyata tidak langsung pergi ke Mumbai. Ia berhenti dan ingin menghabiskan dulu waktu seharian bersama Adi. Kemudian, dia mengucapkan kalimat yang diucapkan Adi sebelumnya. Temanku tak nalar, tak mengajakku mampir ke rumahnya. Artinya adalah, yaitu dia ingin mampir dulu ke rumah Adi. Tibalah mereka di rumah Adi, dia kemudian bertemu dengan ibunya. Dan Adi kemudian datang ke tempat ibunya bekerja. Tiba-tiba ada telepon dari rumahnya bahwasanya dia sedang sakit. Adi kemudian langsung pulang ke rumah. Dan singkatnya, Adi tertidur kawan. Di sini Adi merasakan ada benih-benih cinta dalam dirinya. Dan di sini Adi merasa bingung apakah dia mungkin merasakan hal yang sama. Kemudian pagi harinya Adi menelpon ibunya. Ia mengatakan kepada ibunya bahwasanya dirinya sangat mencintai dia. Tapi ia tidak tahu bagaimana perasaan dia sebenarnya. Kemudian ia mengatakan ia tidak ingin merusak hubungan pertemanannya hanya karena ia mengungkapkan isi hatinya. Dia kemudian datang dan memberitahu Adi bahwa ia harus segera pergi ke Mumbai karena ternyata ayahnya memerlukan dirinya. Dan ternyata kawan, di malam itu pula dia merasakan hal yang sama dengan apa yang Adi rasakan. Dia mulai memiliki perasaan kepada Adi. Namun kenyataan dia harus tetap pergi ke Mumbai. Singkatnya Adi kemudian mengantarkan dia ke stasiun. Adi mengucapkan kata-kata perpisahan sekali lagi. ಎಂಡಾಗಲೇಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀನು ಸಿಗೋದು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೀನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಿನ್ನ ಮದ್ವೆಗೆ ನಾನು ಮದುವೆನೇ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀನು ನನ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Adakah teman-teman yang menyadari apa arti ucapan dia? Adakah yang menyadari dari teman-teman Ninang apa ಅವಮಾನ arti ಮಾಡ್ತಾ ucapan ನೀನು dia? ನಂಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ಪ್ಲೀಸ್ ತಮಾಷೆಗೂ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ನೀನು ನನ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Dan inilah bagaimana dia menemukan harinya kembali di mana ia bisa membuka dirinya untuk dunia, terlebih membuka hatinya untuk seorang pria, dan itu adalah Adi. ಬಿಡಬಾರ್ದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದೆ ತಪ್ಪು. Adi kemudian pulang dengan perasaan yang sangat gembira. Kemudian tibalah dia di Mumbai. ಹಾಯ್ ದಿಯಾ. Hal yang sangat mengejutkan kemudian terjadi di sana. Ya ampun, ternyata Rohit masih hidup guys. Coba Anda tebak, apa yang akan dia rasakan saat itu? Ketika ia sedang membuka hatinya untuk Adi dan melupakan semua yang terjadi di masa lalunya. Tiba-tiba ada Rohit di depannya. Ternyata Rohit tidak hidup lagi secara ajaib. Ini semua terjadi karena ternyata Rohit selama ini masih hidup dan dirawat di rumah sakit Singapura. Ia mengalami cedera otak yang parah dan dokter mengatakan bahwa tak diketahui Rohit kapan bisa kembali sembuh, bisa 1 bulan, 3 bulan, atau bahkan bisa selamanya. Maka dari itu, ayah dia sengaja mengatakan Rohit sudah meninggal karena ayahnya tidak ingin, karena ketidakpastiannya dia terus menjaga Rohit. Malam harinya
keluarga mereka berkumpul. Di sini, dia benar-benar bingung entah harus bagaimana. ಹೇಗಿದೆ ದಿಯಾ? ಹಲೋ ಡೌರಾಣಿ, ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ Dia ಇದೀಯ? kemudian menelpon Adi untuk menjelaskan Iya, itu. semuanya. ಅದು ರೋಹಿತ್ Nah, di sini dia mempunyai dua pilihan. Adi lalu mengatakan, "Apa keputusanmu?" ಇಲ್ಲ ದಿಯಾ, Kemudian Adi menyadari ನೀನ್ bahwa ಇಲ್ದಿರೋ ia tidak ಜೀವ್ನನ bisa ನಾನು hidup imagine tanpa dia. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. Ia kemudian mengatakan akan langsung pergi ke Mumbai dan mengatakan kepada Rohit soal hubungan mereka yang sebenarnya. Kemudian mengajak dia untuk menikah di Karwar. Apapun. Namun dia diam tak bisa membalas apapun karena ia benar-benar bingung. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಏನು ವರಿ ಮಾಡಬೇಡ. ನೀನು ಖುಷಿಯಾಗಿ ರೋಹಿತ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋ. ಸೊ ನೀನು ರೋಹಿತ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿ Adi kemudian mengatakan kalau begitu ia membutuhkan bantuannya untuk menghapus nomornya dan jangan lagi menghubungi dirinya. ಪ್ಲೀಸ್ ತೆಗ್ಬಿಡು. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. Esok harinya, Adi sangat merasa terpukul dan sangat merasa sedih. Ia bisa merasakan apa yang mungkin dia rasakan waktu itu. Saat ia curhat dengan ibunya, tiba-tiba Smita menelpon dan mengajaknya untuk pergi bersama ke Mumbai. Lah, ada apa? Ternyata esok lusa dia akan segera menikah dan Smita mengajak Adi untuk pergi bersamanya ke Mumbai. Kemudian di rumah, karena ibunya mengetahui bahwa Adi sedang sedih, ibunya mengajak Adi untuk pergi jalan-jalan. Namun Adi kemudian mengatakan akan pergi ke Mumbai. "Bu, saya akan pergi ke Mumbai." Di sini ibunya melarang Adi untuk pergi ke sana dan mengatakan agar Adi bisa menerima kenyataan. Namun Adi tetap bersikeras untuk datang ke acara pernikahan dia. Tibalah Adi di resepsi pernikahan dia dan Rohit. I wish you a very happy married life. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Happy married life. Bye. Kemudian ಇಷ್ಟು Rohit ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. yang merasa ada Suci yang ya? aneh dengan dia, ia berinisiatif menghiburnya dan mencoba menggenggam tangan dia selama 3 kali sambil mengucapkan I love you mereka. Dimana pada masa lalu bahwasanya ungkapan itu adalah ungkapan cinta mereka. Namun kemudian dia tidak membalasnya. Dia kemudian mengatakan yang sebenarnya kepada Rohit tentang selama ini apa yang ia lalui, tentang masa lalu ketika ia dianggap sudah meninggal dan ia melalui masa-masa pahit dan bertemu dengan Adi. ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Dan singkatnya, karena Rohit menyadari cinta dia telah hilang untuk dirinya, ia rela melepaskan dia. Rohit menyadari lebih baik aku yang merasakan sakit daripada mereka dua yang merasakannya. Esok harinya, dengan perasaan bahagia, dia mendatangi rumah Adi dan ingin menemuinya. Namun teman Adi kemudian mengatakan dan menceritakan ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ?
ನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ. ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀನಿ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. Thank you for being my mother. Karena merasa khawatir, mereka kemudian mulai mencari keberadaan Adi. Mereka terus mencari. Tak disengaja, ternyata ada orang yang mengatakan sebelumnya melihat Adi. Dari petunjuk tersebut, kemudian mereka mendatangi lokasi. Dan ya ampun, kali ini ternyata Adi yang justru akan bunuh diri. Tibalah dia di sana, syukurlah. Tibalah dia di sini, syukurlah. Syukurlah dia. Syukur kamu datang. Dan tet tet tet. Ya ampun. Ya ampun. Ya begitulah kawan. Jadi inilah alur film dia. Sungguh sangat-sangat tragis. Saya ingin berkata kasar. Mengapa Bapak sutradara, Bapak pembuat naskah, mengapa Anda membuat ending yang kurang ajar seperti ini? Makanya di part 1 saya menuliskan film yang kurang ajar. Karena plot twistnya yang kurang ajar dan endingnya yang bebal. Ini kenapa harus mati gitu, harus bunuh diri gitu. Kenapa dia datang ternyata mati gitu. Belum sempat buat ngomong, Adi udah meninggal bro. Sumpah setelah nonton film ini saya gak bisa tidur, kampret. Dan faktanya ternyata kawan-kawan, setelah saya cari-cari, ternyata film ini akan dibuat remake untuk endingnya, supaya ending itu bisa berubah dan menjadi happy ending. Karena banyak protes nih dari pecinta film yang sudah nonton film ini, terutama di sana ya, di negara India, bahwasanya endingnya kurang ajar, sehingga akan dibuatkan sebuah ending remake ending ya, dimana akan jadi happy ending. Nah gitu dong kan, jadi gak kesel gue. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Anda terhibur dengan konten saya. Bagi kalian yang penasaran filmnya, silahkan bisa dicari saja dan tonton ya dari awal sampai akhir. Oke teman-teman semuanya, saya pamit ya. Terima kasih, see you semua. Oke mantap.